Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Budi Wijaya, NIM 5190411301. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar saya. Jadi ini adalah membuat sebuah web gitu ya. Jadi webnya ini tentang pendataan sebuah kota. Jadi nanti ada misalkan ada nama kotanya, lalu nama pemimpinnya, tanggal berdiri, jumlah penduduk, luas wilayah, jenis kota, dan keunggulan dari kota itu sendiri. Jadi nanti ini akan terhubung ke database CRUD begitu ya. Jadi bisa menampilkan, menambahkan, mengedit dan menghapus. Oke, jadi selain itu juga nanti akan ada fungsi untuk print ke PDF dan menampilkan dalam bentuk chart ya, dalam bentuk batang seperti itu. Oke, seperti biasa saya aktifkan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu. Sebentar. Oke, langsung saja. Jadi ini untuk home-nya, halaman awalnya. Ini ya. Jadi ini ada chartnya, lalu ini tabel dari datanya ya. Dia mengambil dari database. Oke, ya, pertama kita memerlukan fungsi ini function.php karena untuk apa? Untuk koneksinya ada pada file function.php ya. Sini, nah ini connection localhost, username-nya root, passwordnya kosong, dan nama database-nya ya ini. Oke. Jadi ini script ini untuk mengambil memasukkan file chartnya ya, chart.js sini. Jadi ini dimasukkan dalam satu folder dan nanti akan dipanggil di sini untuk fungsi chart nanti ya, yang batang itu grafik itu. Oke, jadi supaya center, supaya ke tengah ya. H1, lalu ini div ini adalah untuk membuat canvas ya, canvas dari grafiknya. Di canvas ID-nya adalah my chart gitu ya, dengan width-nya 500 pixel dan height-nya 500 pixel. Oke, jadi ini untuk href, ini untuk menu tambah. Oke, jadi ini adalah tabelnya ya, tabel untuk menampilkan datanya dari database. Ada ID-nya, ID kota, ini aksinya, ini aksi nanti akan mengakomodir, ubah, dan hapus. Mengarahkan untuk ubah, halaman ubah, dan juga untuk menghapus filenya. Lalu ada nama kota, nama pemimpin, tanggal berdiri, jumlah penduduk, luas wilayah, jenis kota, dan keunggulan. Ini untuk memanggilnya menggunakan for each ya. Itu untuk ID-nya lagi. Jadi ini ubah nanti dia akan mengirimkan ID kota, jadi ID ke berapa. Jadi nanti kita akan tahu mana yang akan diubah dan mana yang akan dihapus. Untuk nama kotanya, nama pemimpin, tanggal berdiri, jumlah penduduk, luas wilayah, jenis kota, dan keunggulan. Ini disamakan dengan nama row pada tabelnya ya. I plus increment and for each. Oke, jadi kita pertama ke ini dulu ya, ke tambah terlebih dahulu ini ya, ke misalnya kita entry jangan ke tambah.php. Di sini ya entry jangan ke tambah.php di sini. Nah, jadi misalkan kita nama kota gitu ya, misalkan apa nih, misalkan Cikarang gitu deh. Lalu nama pemimpinnya apa gitu ya, karena harus nyari dulu jadi lupa gitu. Misalkan Budi aja gitu, tanggal berdiri kita bisa milih di sini atau bisa juga men-set secara manual di sini karena tipe datanya adalah date ya. Oke, ini
bahas dulu aja ya, karena harus nyari dulu jumlah penduduk. Nah, kita ngasal aja, lalu jumlah wilayah juga, karena ini float jadi bisa pakai koma. Lalu ini jenis kotanya ya, misalkan apa nih, kota industrial gitu ya. Kayak keunggulannya kota industri. Kita tambah, data berhasil ditambah. Oke, di sini ya sudah masuk. Saya menambahkan database-nya, jadi ini database-nya ya. Nah, sini. Jadi ini untuk strukturnya. Ini ID kotanya, ya integer, lalu unseat-nya untuk atributnya. Kalau tidak nol ya, dan dia auto increment dan primary key. Untuk nama kota varchar, limitnya 15, nama pemimpin varchar 20, tanggal berdiri, tipenya date ya, tanggal, jumlah penduduk integer, maksimal 10, luas wilayah menggunakan float, jadi dapat menginputkan sampai koma-koma. Jenis kota, sini menggunakan unique ya indeksnya. Terus ini varchar limit 15 dan keunggulan menggunakan teks. Ya, jadi sesuai ya dengan yang di sini. Lalu setelah itu ada ubah di sini ya. Kita ke ini dulu, tambah tadi, maaf kelewat. Ini di sini. Jadi pertama membuat form dulu dengan metodenya adalah post, jadi nanti akan mengirimkan ke fungsi gitu ya. Jadi nama kota, nama pemimpin, tanggal berdiri, jumlah penduduk, luas wilayah, jenis kota dan keunggulan. Dan yang berbeda ada di tanggal, di sini menggunakan date ya. Oke. Ini untuk button submitnya. Di sini ada JavaScript ya. Ini jika tambahnya nanti mengembalikan nilainya lebih dari 0 maka berarti berhasil, tapi jika sebaliknya maka tidak ada data gagal ditambahkan. Ini ada function.php karena kita membutuhkan itu. Ini functionnya ya. Jadi ini untuk fungsi tambahnya, ini global lalu koneksi, ini untuk memanggil koneksi di sini menggunakan global. Lalu ini membuat fungsi bebas namanya ya. Ini nama kota, sesingkat nama code, nm code, yang lain juga sama. Ini sesuai, yang di sini ini sesuai dengan nama row pada tabelnya ya. Ini tbh samakan dengan ini. Ini namanya juga bebas, bisa apa aja, yang penting sama ya. Ini sampai sini sama. Lalu kita query sini ya. Ini query. Seperti biasa, bahasa MySQL untuk memasukkan data itu menggunakan insert, lalu insert into nama tabelnya, nama yaitu kota dengan value-nya. Yang pertama ini ID ya, ini auto increment, jadi kita kosongkan. Lalu ini sesuai dengan ini nama kotanya ya. Jadi ini nama kota, ini nama pemimpinnya, juga yang lain ya. Samakan. Oke. Lalu di sini untuk return-nya, return koneksi, dia akan terhubung ke sini ya, yang ini. Ya, jika lebih dari 0 berarti berhasil, jika sebaliknya berarti gagal. Oke. Itu untuk apa? Maaf, sebentar. Ini ya, tambah ya. Ya, ini untuk tambah ya. Oke, sekarang kita ke ubah. Sekarang kita ke ubah. Nah, ini ya. Kita ke ubah sini. Di sini bisa diubah. Misalkan Cikarang gitu, G-nya tambahin 1 gitu ya. Lalu Budi jadi siapa gitu ya. Ini dia tambahin lagi aja deh. Misalkan ini tanggal 5 jadi tanggal 7. Sini ya yang berubah ya. Oke, juga penduduk, coba misalkan 12. Oke, ini nggak ada hubungan apa-apa ya, cuma ini aja. Oke, coba ini misalkan 27. Lalu ini coba kita tambahin lagi. Ini coba kita ubah. Ya berhasil diubah. Kayak sesuai ya, Cikarang G jadi 2, I jadi 2, jadi tanggal 7.
Ini 12, ini belakangnya 27 ya, L jadi 2, I-nya jadi 2. Oke. Jadi untuk ubah, jadi sebenarnya ini sama aja dengan PHP. Maksudnya dengan yang tambah ya, dengan yang tambah.php. Sini buat form. Namun bedanya di sini ada input ya, input ID-nya. Namun di sini dikosongkan, jadi input tab-nya berupa hidden. Oke, seperti itu. Ini selebihnya sama. Namun yang membedakan ada di sini ya. Ada fungsi di sini. Nah, jadi di sini pertama ada get ID ya. Jadi ID-nya itu dari sini ya, dari jadi di sini karena dia akan mengirimkan ID ini ya, dia ref ID. Oke, dia akan misalkan ke ubah, jadi dia akan mengirimkan ID-nya. Oke, dapat lihat di sini misalkan saya hover di sini ya. Jadi di sini ada itu ya, localhost uas ubah.php tanda tanya ID sampai dengan 1. Nah, ID-nya ini yang penting. Jadi jangan dibuat lagi ID sampai dengan 3. Di sini ID sampai dengan 5, ini 6, 7, dan 9. Oke. Kenapa ID-nya berbeda-beda? Anda ID-nya menyamakan yang ada di sini ya, yang ada di database-nya. Di sini ya, ini ID-nya sesuai di sini. Oke, jadi kita klik ubah, nanti dia akan mengirimkan ID-nya yang ada di sini. Itu, kita ubah sini. Nah, ada fungsi ID, .get ID, dan mengambil ID dari home. Lalu ini buat fungsi namanya bebas, query, select semua dari tabel kota di mana ID kota sama dengan ID yang di sini ya. Nah, jadi ini fungsinya apa? Jadi ini fungsinya adalah untuk mengambil data. Nah, ini mengambil data dari database gitu. Jadi misalkan kita mengklik ini ya, yang ini, yang Cikarang, kita ubah, jadi dia sesuai ID-nya. Jadi begitu kita klik di sini udah ada isinya, begitu ya. Jadi di sini kan karena walaupun yang diubah itu hanya satu saja, misalkan hanya jumlah penduduk saja, yang lainnya enggak. Jadi nanti tetap terisi yang lainnya. Jadi karena kalau misalkan tidak begitu, misalkan yang lain kosong dan yang diubah hanya ini, nanti karena replace semua nanti sisanya malah jadi kosong. Jadi yang tadinya ini terisi karena kosong gitu, nggak ada input, nanti hasilnya jadi kosong semua begitu ya, kecuali yang ada terisi. Jadi seperti itu fungsinya. Oke, require function.php. Ini ya, ini sama seperti yang tambah tadi menggunakan JavaScript. Jadi jika ubah ini lebih dari 0 berarti berhasil, namun jika sebaliknya berarti gagal. Seperti itu. Kita ke function ya, sini ya. Oke, nah ini yang ubah. Biasa memanggil koneksi menggunakan global. Lalu ini ID. Nah yang beda di sini nih ya, fungsinya ini namanya bebas, namun yang penting ini harus sama nih semua ya. Oke, ini sama seperti tambah tadi. Ini fungsinya juga bebas. Nah, yang membedakan di sini nih. Jika memasukkan data itu menggunakan insert into. Nah, jika mengubah, mengedit menggunakan update. Update, lalu nama kota, set. Ini sesuai nama row-nya. Nama kota nanti isinya adalah ini. Nama kota ini ya. Itu juga nama pemimpin, nmpem ya. Itu juga seterusnya. Where. Nah, di sini where ID kota sama dengan ID. Nah, ini penting. Jadi tadi kan ID-nya dikirim gitu ya. Misalkan ID-nya 8, jadi nanti yang akan diubah hanyalah row yang memiliki ID 8 gitu ya, yang memiliki ID kota 8. Di sini ya, jadi yang memiliki ID kota 8. Jadi itu penting karena kalau nggak ada itu where ID berapa, jadi dia nanti nggak tahu mana row yang akan diubah. Jadi nanti dalam satu tabel itu keubah semua
datanya gitu ya. Jadi itu penting di sini untuk mengirimkan hasil operasinya, mengirimkan ke sini. Jika lebih dari 0 berarti berhasil, namun juga sebaliknya berarti gagal. Oke. Tadi sekarang kita ke hapus ya. Ini berhasil dihapus. Oke, sudah kosong ya. Oh ya, ini lupa. Jadi nanti jika data berhasil dihapus, ini kan ubah. Jika berhasil diubah, nanti dia akan kembali ke home.php, namun juga gagal, dia akan dikembalikan ke halaman, tetap di halaman ubah. Begitu juga yang halaman hapus ya. Oke, halaman hapus ini juga sama. Yang pertama get ID, mengirimkan ID dari sini. Kayak ini ya, mengirimkan ID. Dan juga require function karena fungsi hapusnya ada di sana. Ini sama JavaScript. Jika hapus lebih dari 0 berarti berhasil, namun jika gagal, jika sebaiknya berarti gagal. Ini ya. Ini dua-duanya akan kembali ke home karena hapus ini tidak memiliki halaman tersendiri, hanya filenya saja. Gitu ya. Oke, kita function. Nah, jadi yang membedakan itu di sini ya. Jika memasukkan menggunakan insert, mengedit menggunakan update, lalu menghapus menggunakan delete ya. Delete from nama tabelnya, kota, lalu di mana, where, ID kota sama dengan ID gitu ya. Nah, ini juga penting nih where ini nih. Jadi kalau dia nggak tahu ID-nya berapa, jadi nanti kita klik hapus, semua tabel isinya akan kehapus gitu ya. Jadi ini bahaya. Jangan sampai lupa memasukkan where ini ya. Oke, seperti itu. Setelahnya kita akan ke fungsi print ya. Sebentar, oke sini. Jadi ada fungsi print. Nah, sini sesuai ya tabelnya, lalu kita dapat print dan kita dapat save bebas di mana ya, ini nama filenya apa nanti, misalkan kota gitu ya, kota gitu kita save. Tadi di my dokumen ya. Oke, sebentar. Dokumen. Nah, di sini ya, ini PDF-nya sudah jadi. Nah, di sini sama persis. Oke. Nah, ini lupa, belum saya edit gitu ya. Mohon maaf. Oke. Jadi untuk fungsinya, printnya di sini menggunakan href, kita menuju ke print.php. Jadi sebenarnya sama aja isinya print.php itu untuk menampilkan itu tabelnya, namun bedanya di sini nih. Kita buka script, lalu window.print, kurung tutup kurung buka, udah hanya itu saja. Jadi kenapa membuat file baru gitu ya? Kenapa ini ditambahkan di sini saja, di home sini saja? Jadi kalau misalkan ini ditambah di home, langsung di home, jadi begitu kita mengunjungi halaman home, nanti langsung tampil jendela untuk print. Ini ya, misalnya kita mengunjungi halaman print, nah kita langsung tampil jendelanya nih. Nah kita kan nggak mau itu, jadi kita buat halaman terpisah. Seperti itu. Lalu untuk chartnya ya, oke, jadi di sini mohon maaf, di sini datanya belum bisa berbeda-beda. Jadi di sini datanya dia mengambil dari data row terakhir gitu ya. Ini berdasarkan luas wilayahnya. Nah, jadi di sini pertama kita memanggil ini dulu chart.js ya. Lalu kita membuat canvas di sini. ID-nya my chart. Nah, lalu di sini ya kita membuat ini
Kita buat var variabel ctx dokumen.getElementBedId itu bisa makan dengan nama kanvasnya tadi myChart, lalu get content 2D. Jadi kita akan membuat ini berupa 2 dimensi gitu ya. Variabel baru myChart sama dengan new chart.ctx sini ya. Tipenya adalah bar karena kita menginginkan dia berupa batang gitu ya. Namun juga bulat dapat diganti dengan pie gitu ya, pie seperti ini. Kita menggunakan bar, lalu di sini label ada Semarang, Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, dan Bekasi. Jadi label itu yang ini ya, di sini Semarang, Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, dan Bekasi. Oke. Lalu di sini adalah untuk datanya. Di sini dari database ya, kita membuat variabel Semarang, MySQL query, lalu koneksi. Koneksi ini dari function ya. Dari sini. Lalu select luas wilayah, dari row luas wilayah, from nama tabelnya, tabel kota di mana nama kota sama dengan Semarang. Oke, lalu kita echo fungsi row dari sini ya. Jadi sementara ngambil dari sini dulu. Jadi makanya karena dia for gitu ya, perulangan, jadi dia ngambil perulangan yang terakhir yaitu data yang terakhir. Lalu isinya adalah luas wilayah. Oke, yang lain juga sama. Jadi harusnya nanti bisa beda-beda gitu ya, karena kan ini where-nya nama kotanya beda-beda. Tapi itu sementara ini belum. Lalu ini untuk background color-nya sesuaikan, ini RGB-nya bisa diatur. Ini untuk background-nya, ini untuk border-nya, ini untuk lebarnya 1. Oke. Nah, jadi kita tutup di sini. Nah, jadi seperti itu untuk chartnya gitu ya, untuk diagram batangnya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu tentang web tentang data kota gitu ya, terdapat CRUD. Lalu kita dapat juga memprint datanya, tabelnya ke dalam sebuah PDF. Lalu ada juga diagramnya berupa batang, ya walaupun belum sempurna, sekali lagi mohon maaf. Oke, jadi sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.